Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas di modul 1.1.A.8 dengan saya Rabika Ramadhani SPD. Di kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya dan memberikan kesimpulan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan stimulus yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Adapun pertanyaannya adalah: pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan pada saat proses belajar mengajar. Pertama, saya sebagai guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa hanya sebagai penerima pembelajaran, tidak ada kegiatan yang interaktif atau timbal balik. Kedua, saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan belum berhasil ketika masih banyak siswa saya yang tidak mencapai nilai KKM. Padahal sebagai guru, acuan penilaian tidak hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga masih ada aspek afektif dan aspek psikomotorik. Ketiga, suasana pembelajaran yang saya harapkan adalah suasana yang kondusif, tertib dan disiplin. Padahal suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan sekali-kali melakukan kegiatan pembelajaran melalui cara belajar sambil bermain itu jauh lebih positif karena kodrat seorang anak salah satunya adalah bermain. Yang keempat, saya masih kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung melakukan pembelajaran secara global. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas, sehingga saya kurang memahami karakteristik siswa saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang terjadi pada diri saya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak dengan saya memberikan kebebasan pada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitas yang dimiliki siswa masing-masing. Seperti contohnya, saya memberikan tugas, maka saya membebaskan kepada mereka untuk mengumpulkan tugasnya, boleh dengan tulisan maupun dalam bentuk video. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan cara saya mulai menghentikan pembelajaran yang terlalu disiplin dan dengan terlalu banyak aturan-aturan yang membuat anak merasa terikat, yang membuat mereka enggan untuk lebih berpikir kreatif. Yang ketiga, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya tentang pengetahuan tetapi juga menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan budi pekerti yang baik. Yang terakhir, keempat, menghargai setiap karakteristik anak. Saya dapat mengetahui karakteristik siswa saya satu persatu dan dapat membedakannya. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa dengan menggunakan model, metode, dan pendekatan dalam melakukan pembelajaran yang dapat menstimulus siswa agar mau berinteraktif dengan baik dalam proses pembelajaran. Kedua, saya akan melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada siswa. Ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan memfasilitasi siswa untuk memiliki aspek-aspek dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman atau bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Keempat, saya tidak akan banyak menuntut kepada siswa, tetapi saya akan menuntun siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, kelima, saya sebagai guru merupakan role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang ingarso sung tolodo, ing madia mangun karso, dan tuthuri handayani. Kesimpulan yang bisa saya berikan dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.